Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Pada postingan saya sebelumnya, saya sudah berbagi bagaimana cara menjadi seorang insan humas yang baik, ya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, gitu, ya. Dan banyak komentar yang masuk pada postingan tersebut yang menanyakan lebih detail, ya, apa itu humas, gitu. Kemudian apa fungsi humas itu dalam sebuah organisasi. Nah, ini sangat menarik bagi saya untuk kita bahas lebih lanjut, ya. Saya akan berusaha menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala bagian humas pada pemerintah Kota Palembang, apa itu humas dan apa fungsinya dalam sebuah organisasi. Oke, ikuti terus, jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga bisa bermanfaat. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, ya, kita perlu pemahaman dulu, ya, apa yang dimaksud dengan humas atau public relation ini. Teori banyak, ya, teori sangat banyak sekali yang berpendapat tentang apa itu public relation atau humas, ya, hubungan masyarakat. Banyak, ada Emerson, ada Howard Burnham, ya, banyak sekali, ya. Namun itu bisa Anda baca sendiri, gitu, ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, hubungan masyarakat atau public relation ini itu lebih dari sekedar katakanlah, ya, kegiatan yang biasa, gitu. Jadi menurut saya lebih kepada seni, ya. Seni bagaimana mengkombinasikan ilmu-ilmu yang ada yang kemudian dirangkum untuk menciptakan sebuah kondisi yang sesuai dengan harapan daripada organisasi. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dalam kehumasan, ya, seorang insan humas itu wajib menguasai tata bahasa yang baik, kemudian gestur yang baik, ya, belum lagi kemampuan berbahasa yang baik. Kemudian dia harus mengerti situasi yang ada, ya, jangan sampai nanti masalah yang ada ini salah arti, ya, disalah artikan, kemudian salah penyampaian kepada publik, ya, kepada masyarakat. Ini yang bahaya. Kemudian humas itu lebih kepada strategi bagaimana membuat kondisi atau situasi itu seolah-olah tampak baik, ya, seolah-olah selalu baik. Padahal kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan itu belum tentu sesuai dengan maksud atau kehendak daripada publik. Namun seorang humas itu harus bisa menyampaikan kebijakan ini agar bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian apa fungsi humas itu sebenarnya dalam sebuah organisasi? Fungsi humas itu secara teori tadi banyak sekali, ya, bisa dilihat di beberapa literatur yang ada, ya, banyak sekali. Namun yang bisa saya rangkum, ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu ada 5, ada tugas humas itu ada 5. Fungsi humas itu ada 5, ya. Yang pertama yaitu mengantisipasi, ya, menganalisis, kemudian mengartikan opini dan sikap publik, ya, terhadap organisasi, ya. Kemudian dengan menyusun strategi, ya, menggunakan media untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat tersebut, kepada publik itu. Jadi fungsi humas itu lebih kepada mengkombinasikan, yaitu mulai dari mengantisipasi, kemudian menganalisis, ya, kemudian mengartikan opini dan sikap publik, ya, terhadap kebijakan. Apakah kebijakan ini diterima ataukah kebijakan ini tidak diterima oleh masyarakat. Nah, ini humas harus tahu, gitu, ya, harus tahu dan bisa membaca itu, gitu. Kemudian dia menggunakan sarana media massa yang
tujuannya mempengaruhi persepsi publik itu sendiri terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Jadi harus bisa menguasai beberapa kajian ilmu gitu ya, supaya masyarakat ini bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, fungsi humas dalam sebuah organisasi itu yaitu merancang strategi ya, melalui konten editorial yang disampaikan melalui media massa ya. Jadi konten editorial yang disampaikan oleh humas ini memang benar-benar harus yang pertama dia valid, kedua dia sesuai dengan harapan, dengan kondisi yang ada, kemudian bisa merangkum seluruh permasalahan ini menjadi suatu kalimat editorial yang kemudian harapannya masyarakat akan terpengaruh ya, dan berubah persepsi terhadap kebijakan-kebijakan yang awalnya mungkin tidak pro pada publik, dan kita berharap melalui pesan editorial itu masyarakat akan mengerti dan menerima ya, gitu. Kemudian yang ketiga, fungsi humas dalam organisasi itu mengembangkan strategi krisis hubungan masyarakat itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita memikirkan strategi ya, krisis. Jadi seringkali memang terjadi krisis yang memang dampaknya sangat besar sekali. Nah, strategi ini kita harus berpikir bahwa bagaimana menyelesaikannya menggunakan sarana-sarana media yang ada. Jadi persepsi masyarakat itu sangat penting. Ketika terjadi krisis itu tentunya masyarakat tidak mudah untuk menerima informasi baru ya, karena memang cenderung sudah tanda kutip itu tidak suka gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah ya fungsi humas itu menyusun strategi ketika terjadi krisis ya, krisis organisasi di mata publik gitu ya. Jadi ini perlu kita pelajari ya. Kemudian yang keempat, fungsi humas dalam organisasi ini yaitu membangun dan memelihara hubungan baik ya, dengan masyarakat, dengan investor, kemudian dengan media massa ya, untuk kepentingan ya organisasi itu, apapun caranya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kondisi-kondisi yang ada ya, memaksa kita untuk menjadi orang lain ya. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali kita secara pribadi kita tidak menyukai personal yang kita hadapi ya, atau orang yang kita hadapi. Tapi karena tugas kita harus profesional, seorang humas ini harus berusaha untuk menjaga hubungan baik. Kadang-kadang ini menjadi dilema juga karena menurut pengalaman saya sendiri, kadang-kadang kita luar biasa gitu ya, tidak suka dengan orang yang kita ajak bicara, mungkin kita sudah ada rasa kesal gitu ya dengan orang tersebut. Namun kita berusaha untuk menjaga bagaimana orang tersebut bisa menerima dan menganggap organisasi yang kita wakili itu baik. Ya. Jadi itu satu tantangan yang besar bagi seorang insan humas. Kemudian yang kelima, fungsi humas dalam organisasi adalah memberikan pelayanan dan ulasan publik ya, melalui situs ataupun media sosial ya, yang kita miliki. Jadi humas itu harus bekerja secara tim. Jadi tidak bisa, menurut saya itu kerjanya hanya 1-2 orang saja. Jadi harus tim. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, jadi ketika sebuah acara ini belum dimulai katakanlah, kami sudah berada di sana, dan kemudian staf kami yang bertugas menyusun berita editorial itu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, yang mana ketika nanti acara dimulai dan pimpinan datang, kita akan wawancarai, dan data yang hasil wawancara itu hanya melengkapi data yang sudah kita himpun sebelumnya.
Dan menurut saya itu sangat efektif dan cepat karena memang informasi di era media sosial, era keterbukaan seperti sekarang ini, kalau kita lambat atau terlambat menyampaikan informasi, orang tentunya akan menganggap berita ini atau informasi ini basi dan orang akan terlanjur menganggap persepsinya mungkin kurang baik. Jadi lebih cepat kita menyampaikan informasi akan lebih baik ya. Jadi namun tentunya maka tadi saya sampaikan bahwa harus kerja tim, karena tidak bisa gitu kita bekerja sendiri. Jadi memang ada tim yang mengumpulkan data secara suara katakanlah, kemudian ada mengumpulkan data secara visual ya. Jadi memang sumber-sumber ini harus kita tahu siapa yang kita ajak bicara. Kemudian seringkali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di lapangan itu kadang-kadang kondisinya tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi banyak juga kondisi-kondisi yang memang narasumber ataupun orang yang kita ingin wawancara itu mereka tidak sependapat, tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang terjadi penolakan. Nah itulah seorang humas ini, fungsi humas ini harus diperkuat ya, harus diperkuat dengan skill ya, skill yang mumpuni dan skill bagaimana mempengaruhi persepsi orang lain gitu. Kemudian fungsi humas saya rangkum dalam sebuah kalimat ya, bahwa fungsi humas dalam organisasi ini adalah bukan sekedar menjaga reputasi nama baik organisasi, namun lebih kepada membantu organisasi dipercaya untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena humas itu menjadi panca indera, katakanlah baik dia telinga, baik dia hidung, baik dia mata, baik dia mulut. Ya. Jadi memang kondisi humas itu sendiri memang harus diperkuat sedemikian rupa karena fungsinya sangat vital dalam sebuah organisasi. Itu yang mungkin bisa saya jawab untuk kali ini. Nanti akan saya tambahkan lagi postingan saya tentang bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain, bagaimana menjaga komunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana juga membangun persepsi yang positif ya, dari orang lain terhadap kita sendiri ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jikalau Anda memang kurang sependapat dengan apa yang saya sampaikan, silakan berkomentar nanti di kolom komentar di bawah ini. Dan saya sangat berharap pada kawan-kawan semua untuk dapat memberikan feedback ya, supaya saya bisa mengembangkan lebih baik informasi-informasi tentang strategi kehumasan ini ke depan. Terima kasih. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Tetap sehat, tetap jaga diri Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.